Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi teorema nilai rata. Saya Risalatul Hasanah akan menjelaskan mengenai ekstrim relatif. Ekstrim relatif dibagi menjadi dua, yaitu minimum relatif dan maksimum relatif. Teorema yang pertama yaitu teorema ekstrim interior. Teorema ini mengatakan bahwa bila fungsi f dipetakan dari bilangan i ke bilangan r, c titik interior memiliki nilai ekstrim relatif di c. Jika f aksen c ada, maka f aksen c sama dengan 0. Bukti teorema tersebut yaitu akan dibuktikan kasus f mempunyai minimum relatif di c. Karena diketahui f memiliki minimum relatif di c, maka berdasarkan definisi minimum relatif terdapat V1 persekitaran c sehingga fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x anggota V1. Pengandaian f aksen c lebih dari 0 berarti limit fx dikurangi fc dibagi x dikurangi c lebih dari 0 dengan x mendekati c. Berdasarkan sifat limit fungsi, terdapat persekitaran V2 dari c sehingga fx dikurangi fc dibagi x dikurangi c lebih dari 0 untuk setiap x anggota V2. Dengan mengambil V sama dengan V1 irisan V2, maka kedua ketaksamaan ini berlaku untuk setiap x anggota V. Misalkan V sebuah interval terbuka. Interval ini memuat tak berhingga banyak x yang terletak di kiri maupun kanan C. Ambil sembarang x anggota V dan x kurang dari C, sehingga berlaku x dikurangi c kurang dari 0, maka diperoleh fx dikurangi fc sama dengan fx dikurangi fc dibagi x dikurangi c dikalikan x dikurangi c kurang dari 0 dengan fx kurang dari fc. Kontradiksi dengan fc kurang dari sama dengan fx, sehingga dapat disimpulkan bahwa f aksen c sama dengan 0. Teorema yang kedua yaitu teorema Rolle. Bila fungsi f dipetakan dari bilangan i ke bilangan r kontinu pada interval i sama dengan interval tertutup a, b, terdiferensial pada interval a, b dan fa sama dengan fb sama dengan 0, maka ada c anggota a, b sehingga f aksen c sama dengan 0. Bukti teorema tersebut adalah bila f sama dengan 0 yaitu identik dengan fungsi 0, maka sebarang c anggota a, b pasti memenuhi f aksen c sama dengan 0 karena derivatifnya juga 0. Andaikan f tidak identik dengan 0, cukup diasumsikan ada bagian f yang positif. Bila semua bagian f negatif, cukup diambil bilangan negatif f. Dengan kata lain, jika fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x anggota V, maka negatif fc lebih dari sama dengan fx untuk setiap x anggota V. Hal ini berarti minimum relatif dari f akan menjadi maksimum relatif dari negatif f dan sebaliknya. Mengingat bahwa f kontinu pada interval tertutup a, b, maka berdasarkan teorema maksimum minimum, fungsi f mencapai maksimum pada interval tertutup a, b yaitu ada c anggota a, b sehingga fc sama dengan sub fx dengan x anggota a, b. Oleh karena itu,
fx lebih dari 0, maka fc lebih dari 0. Akan dipastikan bahwa C adalah titik interior, yaitu C anggota A, B. Seandainya C bukan interior, maka C sama dengan A atau C sama dengan B. Akan tetapi, hal tersebut tidak mungkin karena akan terjadi FA sama dengan FB sama dengan 0, padahal FC lebih dari 0. Jadi, dapat dipastikan bahwa C adalah titik interior. Mengingat bahwa f aksen X ada untuk setiap X anggota A, B, maka otomatis juga ada. Sampai di sini semua asumsi yang ada pada TEI sudah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan dengan TEI bahwa f aksen C sama dengan 0. Contoh soal yang pertama. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 2x pada interval negatif 1,2. Selidikilah eksistensi C pada teorema Rolle yang membuat f aksen C sama dengan 0. Penyelesaiannya dapat diperiksa fungsi ini memenuhi hipotesis teorema Rolle pada interval ini. Jadi, dipastikan C anggota negatif 1,2 ada sehingga f aksen C sama dengan 0. Oleh karena itu, f aksen X sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2, maka yang dimaksud tidak lain adalah persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, akan diperoleh X1 sama dengan 1/6 dikali 2 ditambah akar 28, X2 sama dengan 1/6 dikali 2 dikurangi akar 28. Jadi, dalam kasus ini ada dua nilai di dalam interval negatif 1,2 yang memenuhi f aksen C sama dengan 0. Contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa persamaan x pangkat 4 ditambah 3x ditambah 1 sama dengan 0, suku banyak mempunyai tepat satu akar di dalam interval negatif 2, negatif 1. Penyelesaian soal tersebut yaitu, permasalahan ini sama artinya dengan kita menyelidiki nilai 0 fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x ditambah 1. Untuk melihat adanya akar, diperhatikan bahwa f negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 4 ditambah 3 dikalikan negatif 2 ditambah 1 sama dengan 11 lebih dari 0. Dan f1 sama dengan negatif 1 pangkat 4 ditambah 3 dikalikan negatif 1 ditambah 1 sama dengan negatif 1 kurang dari 0. Perubahan nilai fungsi dari positif menjadi negatif, sedangkan fungsi ini kontinu maka pasti melewati sumbu X, yaitu ada C anggota negatif 2, negatif 1, sehingga C anggota negatif 2, negatif 1. Kesimpulan ini dibenarkan oleh teorema lokasi akar yang sudah dipelajari pada bab kekontinuan fungsi. Nilai C inilah akar persamaan tersebut. Selanjutnya dibuktikan akar ini hanya satu. Andaikan ada akar lainnya, misalkan D anggota negatif 2, negatif 1, dan andaikan D lebih dari C, maka haruslah FD sama dengan 0. Menurut teorema Rolle, terdapat C1 anggota C, D, sehingga F aksen C1 sama dengan 0. Padahal F aksen X sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3 kurang dari 0. Untuk setiap X anggota negatif 2, negatif 1. Pengandaian di atas menghasilkan sebuah kontradiksi sehingga pengandaian adanya akar selain C harus diingkari. Sehingga dapat disimpulkan akarnya tunggal. Itulah penjelasan tentang ekstrim relatif. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Susila Dewi.